Jatuhnya di niat. Kenapa? Karena ya, tubuh manusia ini, ya kita bicara lagi lebih dalam ya. Tubuh manusia, ya Afwan, boleh Mbak Mas Omet? Omet itu sebetulnya Om Mamet. Kalau udah pakai Mas Omet, Mas Om. Salah ya, nah ini. Jadi tubuh manusia ini ada yang namanya badan seluler, sebentar ya. Nah ini badan seluler, ini yang kita pegang, coba pegang dulu. Ini namanya badan seluler nih. Ya, berikut organ-organ di dalam tubuh. Ya, ada namanya badan bioplasmik. Jadi tubuh kita ini ada gelombang elektromagnetik ya. Ada sinyalnya. Ada sinyalnya. Saya kira di Jepang bicara sinyal nggak susah sekarang. Ya, kenapa sih Bu Aisyah senang bicara tentang sinyal? Karena kita kemana-mana cari sinyal kan. Dikit-dikit ada wifi nggak? Ada sinyal nggak? Padahal tubuh kita ini dipenuhi dengan sinyal. Dari mana keluarnya sinyal ini? Dari yang disebut pembuluh meridian ini. Dari ujung rambut sampai ujung bawah kaki ini jumlahnya 360. Dan dia berputar, bertawaf. Berlawanan arah jarum jam. Kemudian nanti dia mengeluarkan ini. Dari mana sinyalnya? Dari sel. Sel tubuh. Ya, dari sel tubuh. Siapa yang berproses sinyal? Ya, tadi kan saya sudah bilang sel tubuh itu 60 triliun di sini ya. Ini nih yang biru-biru ini. Biru-biru ini namanya mitokondria. Apa bahannya sinyal ini? Karbohidrat. Nasi. Dan kenapa juga Jepang jadi satu negara yang hebat? Karena makanan pokok mereka nasi. Makanya jangan benci nasi. Tapi mereka juga ngerti bahwa ada nasi yang komposisi gulanya banyak. Ada nasi yang komposisi gulanya bisa di-reduce. Ngerti ya? Itu hebatnya di sini. Karena Allah kasih petunjuk di situ untuk memulai sesuatu penelitian yang nanti kemaslahatannya untuk umat gitu. Makanya nasi di sini nggak terlalu manis kan? Tapi makan nasi setiap hari nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Karena itu nanti nasi ya akan memberikan gelombang ini sinyal, energi yang untuk badan dan untuk sinyal ini. Nah, untuk apa sih sinyal ini? Sinyal inilah yang membawa pesan doa, membawa pesan niat, ya, membawa pesan tekad, dan juga membawa pesan prasangka. Ya, atau gampangnya 3, doa, prasangka, itu gampangnya itu. Jadi kalau kita berdoa, itu nggak punya sekedar tunduk-tunduk begini, enggak. Ya, doa itu jalannya itu dari sini nih. Apa yang diucapkan, nih ya, sistem saraf nih kayak kabel listrik. Misalnya kita berdoa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jalan nih, sistem saraf nih kayak kabel listrik. Seluruh tubuh tuh dengar. Sel-sel tubuh dengar bahwa kita sedang berdoa untuk Allah berikan kebahagiaan di dunia. Ini sel tubuh kalau bisa kita dengar omongannya, itu langsung yeay. Kalau bisa ya. Kan Jepang jago banget bikin animasi ya. Kayaknya agak-agak ini ya. Mike, dengar. 1, 2. 1, 2. Cek, 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 cek. Cek 1, 2. Takutnya bising nanti kena frekuensi. Nah itu oke. Sip, makasih banyak. Ya. Nah, jadi ini sel tubuh udah seneng tuh. Ya. Jadi baru ngomong saja Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu seneng banget ya. Akhirnya sehat badan kita. Nah, kemudian ya lanjut lagi wafil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Nah, semua doa itu akan jalan di badan. Dan nanti dia doa ini di broadcast lagi oleh sinyal ini. Ya, sinyal ini nih, di broadcast sinyal ini. Ke mana? Ke alam semesta. Jadi permintaan kita bahwa kita akan bahagia dunia, bahagia akhirat, alam semesta semua dengar. Dan sinyal ini ada magnetnya. Dan dia akan menarik peristiwa itu lagi. Itulah makanya mengapa sebetulnya gelombang sinyal doa kita ini ya, yang kita doa ini. Maaf. Oh, ini belum nyalakan pantesan. Ya. Sinyal kita doa ini itu lebih kuat dari gelombang sinyalnya gadget. Ini kalah lah 4G kalah. 5G kalah lah. Ini mungkin 400G. Oh, dung ya.
Ini bicara apa sih Bu Aisyah? Kita bicara fisika kuantum ini. Fisika kuantum. Sinyal kita tembus dinding ini. Tembus dinding, tembus ruang, tembus waktu, bahkan tembus alam. Itu makanya kita masih bisa mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal. Karena doa kita tembus alam barzah. Sudah tembus alam barzah belum? Bisa chatting sama? Belum kan? Berarti kan kita lebih oke kan? Iya. Karena tubuh manusia ini gadget alam semesta. Yang luar biasa ini. Nah, maka hati-hati juga berkata-kata tadi. Hati-hati berkata-kata. Ya, punten kalau tadi contoh dari Mbak Kiki bagus banget ngasih contohnya tentang generasi sandwich. Ya, generasi sandwich ini tulang punggung. Jadi kan kita nanti direpotkan oleh generasi atas dan bawah. Kapan kita bilang begitu, maka betul-betul akan direpotkan. Karena omongan kita akan di-broadcast ini. Kenapa? Sinyal sudah panjang, ya, tetapi isi pesannya harus hati-hati. Apa isi pesan? Pikiran, perasaan, ucapan. Maka tadi saya bilang, coba kita ganti yuk. Nggak usah label gitu yuk. Kita labelkan saja generasi Qur'ani. Berarti betul-betul karena belajar Qur'an, ngerti nih. Bahwa kalau nolong orang, memberikan uang kita kepada ring satu. Ibu, bapak, kakak, adik, itu lebih utama. Lebih utama. Dibanding ring berikutnya lagi nanti. Gitu. Nah, jadi menurut saya untuk pertanyaan tadi, coba kita rubah niatnya aja. Ya Allah, ya. Karena ini kan membroadcast niat kan. Ya Allah, ya. Rezeki saya yang engkau berikan berupa gaji kah, berupa pendapatan, bukan sepenuhnya punya kita. Ada tertitip juga untuk saudara kita. Ada tertitip juga untuk anak yatim. Ada tertitip juga untuk yang lain-lainnya gitu. Ya. Dan tolong nggak usah dihitung pakai logika hitung-hitungan. Jadi nol dong kita, untuk apa kita kerja? Mulai. Ya, paham ya? Dan coba lihat. Paling kencang sinyal yang dikirim itu dari sudur, dada. Karena di situ ada tadi apa? Jantung. Ada kolbu. Kenapa dia tambah sinyal? Karena tadi ada listrik di kolbu juga, ada listrik di jantung yang membuat jantung lupdup. Dan tambahan tadi, paham? Ingat ya tadi ada apa di situ? Ada neuron, ada ya otaknya kolbu nih, ada ini. Ada ini nih. Nih. Itu bikin kenceng sinyal itu. Dan orang yang rajin atau memang ya berniat baik, kemudian selalu mau mengkaji dan mengaji, itu ya kerasa. Nggak usah banyak ngomong, duduk aja dengan orang yang memang mengaji dan mengkaji, bukan hanya sekedar menghafal tetapi mengkaji juga ayat demi ayat. Walaupun misalnya di dalam kehidupannya sehari satu ayat dia kaji, ini nyala nih di sininya, di jantungnya. Duduk di dekatnya, itu dia nggak ngomong apa-apa, nyaman. Enak ya duduk dekat teman ini ya. Kenapa? Karena kolbunya nyala terus. Bahkan pada saat dia berzikir, nyala terus kolbu ini gitu. Sampai sini bisa paham ya? Oke, jadi sekali lagi kita rubah ya, generasi apa? Robbani, generasi Qur'ani. Karena kita berharap anak-anak kita nih ya lebih dari kita. Karena sudah ditemukan metode hafal Qur'an yang luar biasa cepatnya. Zaman saya bukan Iqra, zaman saya sebelum Iqra tuh ya yang bukunya buku juz amma. Ya, itu tidak semudah metode sekarang kan. Bayangkan ya, insyaallah. Pokoknya niatkan kalau kita mau bantu keluarga, bismillah ya Allah, saya niatkan karena engkau ya Allah. Teman-teman mungkin susah nyari apa kalimatnya yang bagus ya. Udah, belakangnya lillahi ta'ala. Itu dahsyat itu. Ya, oke? Maka nanti Allah akan mendatangkan rezeki kita lagi lebih banyak lagi. Coba tuh ketarik dia. Masya Allah.